Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial setting DHCP server pada VirtualBox. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang DHCP secara umum. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan suatu perangkat engine yang dapat menyediakan alamat IP, DNS, default gateway, dan berbagai informasi TCP atau IP lainnya untuk komputer klien yang memintanya. Fungsi DHCP server ialah melakukan alokasi melalui sistem distribusi menyangkut IP address server sehingga semua klien mampu mengotomatisasi IP address dari DHCP server. Hal ini jelas sangat menghemat tenaga sekaligus waktu. Jadi fungsi utamanya itu jika kita menggunakan DHCP, nanti komputer klien akan secara otomatis mendapatkan konfigurasi IP. Jadi ini juga sangat menghemat waktu. Keuntungan dari menggunakan DHCP. DHCP digunakan oleh network administrator untuk mengelola jaringan komputer dan pengalamatan IP address secara otomatis. DHCP digunakan untuk memberikan layanan penyewaan IP address secara otomatis kepada komputer klien yang tersambung dengan server. DHCP mempercepat kinerja komputer klien dalam proses pengiriman atau pengelolaan data. DHCP server dapat memberikan layanan sewa IP address dinamis maupun statis. DHCP mampu melayani penyewaan network dalam jumlah massal. Ya, setelah ini mari kita langsung ke tutorial setting DHCP server pada VirtualBox. Pertama kita buka dulu VirtualBox-nya. Ya, setelah kita sudah buka VM VirtualBox-nya, kita klik kanan pada Ubuntu server. Lalu kita pilih network, kita pilih NAT. Setelah sudah NAT, kita start dan kita akan masuk ke dalam Ubuntu-nya. Ya, sekarang kita sudah berada di Ubuntu. Kita klik kanan, open terminal. Ya, sebelumnya kita harus sudah terhubung dengan internet. Seperti ini. Ya, yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan update repo, yaitu menggunakan sudo apt get update. Masukkan password. Ya, jika sudah, sekarang kita lakukan install DHCP beserta dependensinya, yaitu sudo apt get install isc DHCP server. Kita strip ya, lalu kita enter, kita tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengatur default server, yang kita lakukan pertama adalah mengecek nama koneksi kita dengan ifconfig. Ya, jika tidak bisa, kita copy saja ini untuk melakukan install package. Kita paste. Ya, kita enter. Kita tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, sekarang kita bisa menggunakan ifconfig. Nah, di sini kita lihat di bagian ini. Ini adalah nama koneksi kita. Kita copy saja sebelum masuk ke tahap berikutnya. Jika sudah di copy, sekarang kita masuk ke sudo nano /etc DHCP default
esc dhcp server. Ya. Di sini interface v4, kita copy saja, kita paste yang tadi, kita isikan seperti ini, lalu kita klik ctrl-x, lalu y, enter. Selanjutnya kita akan melakukan setting jaringan. Dalam jaringan kali ini saya akan menggunakan IP kelas C per 28, yaitu untuk melakukan settingan jaringan kita ketikkan sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Ya, di sini kita cari option domain name, kita beri pagar, ini tidak usah. Lalu kita cari authoritative. Nah, seperti ini kita hilangkan tanda pagarnya. Kita hilangkan, lalu ini juga log facility local 7 kita hilangkan. Tanda pagar ini sama ini kita hilangkan tanda pagarnya. Lalu kita ke bawah, kita cari ya seperti ini, kita cari a slightly different configuration for internal subnet. Nah, di sini kita hilangkan tanda pagarnya. Ya, jika sudah subnetnya, sekarang kita melakukan setting yang pertama, yaitu ini adalah network ID-nya. Kita coba 5.0 untuk network ID-nya, dan kita menggunakan network mesh 240 karena menggunakan per 28, IP kelas C per 28. Di sini merupakan ring atau jangkauannya .5.2, karena yang .1 kita gunakan untuk gateway-nya. Ini adalah host terakhir, host terakhirnya adalah 14. Lalu di sini kita isikan 192.168.8.8.8. Ini untuk main DNS sama secondary DNS. Dan ini kita isikan saja nama kita .com atau terserah. Untuk subnet masknya kita atur juga .240. Lalu ini option routers, ini merupakan gateway .5.1 kita gunakan sebagai gateway-nya. Ini merupakan untuk broadcast atau IP terakhir sebagai broadcast .5.15. Ini merupakan broadcast. Jadi ini broadcast, ini gateway, ini subnet mask, ini network ID, ini netmask-nya. Ya, jika sudah seperti ini, oh ya jangan lupa ini pagarnya hilangkan pada kurung kurawal. Oke, jika sudah kita ctrl-x, terus tekan Y, enter. Setelah itu kita ketikkan perintah sudo nano etc network interfaces. Ya, kita akan masuk ke sini. Kita akan tambahkan untuk
primary interfaces, primary network interfaces ya. Lalu kita ketik auto, ini nama jaringan kita yang tadi, kita paste saja. Terus if face, iFace nya juga kasih nama jaringan kita, iNet static. Ini untuk primary networknya kita gunakan static, kita atur addressnya sesuai yang sudah kita atur tadi. Address ini adalah gateway kita tadi 192.168.5.1, kita tadi menggunakan gateway ini. Lalu netmask 255.255.255.240. Lalu networknya, network ID atau jaringan kita, alamat jaringan 168.50. Kita cek dulu auto. Ya, sudah benar seperti ini. Jadi kita isikan gateway, netmask, dan network ID kita sesuai yang sudah kita atur tadi. Kita cetar LX, kita Y, enter. Setelah itu kita lakukan restart pada ISC DHCP server. Yang pertama kita lakukan sudo systemctl start, kita start dulu ISC DHCP server, kita enter. Lalu etc init d ISC DHCP server restart. Kita enter, masukkan password, kita enter. Ya, jika sudah kita reboot, kita ketik reboot dan Ubuntu-nya akan melakukan rebooting. Ya, jika sudah, sekarang kita coba cek dulu ifconfig apakah jaringan kita berubah. Ya, di sini kita sudah menggunakan jaringan yang kita atur tadi 191.168. Ini gateway-nya, netmask-nya, broadcast-nya. Ya, sudah. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.